pacarku ikut kursus menjahit, tetapi aku tidak menyangkanya kursus itu alasan dibalik ingin olahraga dengan guru kursusnya. Aku yang melihatnya sedang menggunakan busana cukurukuk, aku syok berat dan menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Kalau kalian terhibur dengan kehadiran saluran ini, subscribe dulu dong dan tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran. Jika ada kesamaan nama dan tempat, itu mungkin hanya kebetulan saja. Ambil baiknya dan buang buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran pena kisahku. Dewi menatap mesin jahit di depannya dengan pandangan kosong. Sudah hampir 6 bulan sejak ia membuka les menjahit di rumah kecilnya, tetapi murid yang datang bisa dihitung dengan jari. Ia pernah berharap usaha ini bisa menjadi sumber penghasilan yang cukup, mengingat ia sudah menjanda selama 3 tahun setelah suaminya meninggal akibat kecelakaan kerja. Namun, realita tidak seindah harapannya. Sewaktu pertama kali membuka les, beberapa ibu rumah tangga dan remaja putri sempat mendaftar, tetapi kebanyakan hanya bertahan beberapa minggu. Ada yang merasa menjahit terlalu sulit, ada juga yang lebih memilih kursus di tempat yang lebih terkenal. Kini, hanya tersisa seorang murid, seorang ibu muda yang hanya datang seminggu sekali untuk belajar menjahit daster. Perekonomiannya semakin sulit. Uang tabungan yang ia simpan dari warisan suaminya mulai menipis. Tagihan listrik, air, dan kebutuhan sehari-hari terus menumpuk. Ia sempat mencoba mencari pekerjaan lain, tetapi sulit bagi seorang perempuan berusia 35 tahun yang hanya bermodal keterampilan menjahit. Suatu hari, saat Dewi sedang duduk di teras rumahnya, seorang pemuda mengetuk pagar. Ia berusia sekitar 22 tahun, tinggi dan berpenampilan rapi. "Permisi, Bu. Saya dengar di sini ada les menjahit," tanyanya dengan sopan. Dewi sedikit terkejut, karena jarang ada pria yang berminat belajar menjahit. "Iya, betul. Kamu ingin belajar menjahit?" Pemuda itu mengangguk. "Nama saya Raka. Saya mahasiswa semester akhir di jurusan desain fashion. Saya ingin belajar menjahit secara langsung, bukan hanya teori di kampus." Dewi menyambutnya dengan senang hati. Jika Raka benar-benar serius, ini bisa menjadi peluang baik. "Kalau begitu, silahkan masuk. Kita bisa mulai kapan saja," katanya. Hari-hari berikutnya, Raka rutin datang setiap sore setelah kuliah. Ia adalah murid yang cepat belajar, mudah memahami teknik-teknik menjahit yang diajarkan Dewi. Tidak seperti murid-murid sebelumnya, Raka tampak antusias dan fokus. Namun, ada sesuatu yang membuat Dewi merasa sedikit tidak nyaman. Setiap kali mereka belajar bersama, Raka sering menatapnya dengan cara yang berbeda. Pandangan pemuda itu terasa lebih dari sekadar rasa hormat kepada seorang guru. Kadang, ketika Dewi mengajarkan teknik menjahit dari dekat, ia bisa merasakan tatapan Raka yang intens, seolah sedang mengamati bukan hanya pelajaran, tetapi juga dirinya. Suatu sore, setelah menyelesaikan sebuah latihan menjahit, Raka tiba-tiba berkata, "Bu Dewi, saya ingin membayar lebih untuk kursus ini." Dewi terkejut. "Maksud kamu?" "Saya tahu usaha ibu tidak begitu ramai. Saya bisa membayar lebih dari tarif yang ibu tetapkan. Tapi ada satu syarat," kata Raka, menatapnya dengan serius. Dewi menelan ludah. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat hatinya berdebar. "Syarat apa?" Raka tersenyum tipis. "Saya ingin kita bertemu seminggu sekali, secara pribadi. Hanya kita berdua, tanpa pelajaran menjahit." Dewi langsung memahami maksudnya. Dadanya sesak, tangannya gemetar. "Raka, saya bukan perempuan seperti itu," katanya dengan suara bergetar. "Saya tidak memaksa," kata Raka santai.
Tapi pikirkan baik-baik. Saya akan membayar lebih banyak, dan saya yakin ibu membutuhkan uang itu. Dewi tidak bisa tidur malam itu. Tawaran Raka berputar di kepalanya. Ia merasa marah, jijik, dan terhina. Bagaimana bisa seorang muridnya sendiri berani mengajukan permintaan seperti itu? Namun, saat ia melihat tumpukan tagihan yang belum terbayar dan dompet yang semakin kosong, pikirannya mulai bimbang. Ia mencoba menguatkan hatinya. Tidak, ia tidak akan menjual harga dirinya demi uang. Tapi bisakah ia bertahan lebih lama dalam kondisi seperti ini? Ia tidak tahu bahwa kebimbangannya ini akan membawanya ke jalan yang sulit dan berbahaya. Dewi masih mencoba menepis pikiran tentang tawaran Raka. Beberapa hari setelah percakapan itu, ia tetap menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Namun, dalam setiap pertemuan dengan Raka, ia merasa semakin sulit untuk mengabaikan tatapan pemuda itu. Tatapan yang penuh kesabaran, seolah tahu bahwa waktunya akan tiba. Setiap kali Raka membayar uang les, ia selalu menyelipkan sejumlah uang lebih banyak dari tarif yang seharusnya. Anggap saja ini bonus untuk kesabaran ibu mengajar saya, katanya dengan senyum yang sulit Dewi artikan. Awalnya, Dewi menolak dengan tegas. Namun, Raka selalu berhasil meyakinkannya. Tidak ada yang salah dengan menerima sedikit lebih banyak. Saya menghargai usaha ibu, katanya. Semakin hari, semakin banyak masalah keuangan yang menekan Dewi. Warisan dari suaminya benar-benar hampir habis. Bahkan untuk membeli bahan makanan pun ia mulai kesulitan. Ia juga harus membayar cicilan rumah yang mulai menunggak. Setiap malam, ia merenungkan nasibnya. Suatu malam, ia duduk di meja makannya yang sederhana, menatap uang yang tersisa di dompetnya. Hanya cukup untuk beberapa hari ke depan. Jika ia tidak mendapatkan pemasukan tambahan, ia mungkin harus menjual perabot rumah atau bahkan mencari pekerjaan yang lebih sulit. Saat itu, pesan dari Raka masuk ke ponselnya. "Raka, ibu sudah memikirkannya?" Dewi menghela napas panjang. Ia tahu betul apa yang dimaksud Raka. Hatinya masih menolak, tetapi pikirannya mulai dipenuhi rasa putus asa. "Dewi, Raka, ini salah." "Raka, salah menurut siapa? Kita sama-sama dewasa, tidak ada yang memaksa. Lagi pula, saya hanya ingin membantu ibu. Ini kesepakatan sederhana." Dewi menatap layar ponselnya cukup lama sebelum akhirnya mengetik balasan. "Dewi, aku butuh waktu untuk berpikir." Sejak malam itu, pikirannya semakin tidak tenang. Setiap kali ia mencoba melupakan tawaran itu, realita hidupnya menampar lebih keras. Keesokan harinya, tagihan listrik datang, ditambah peringatan keterlambatan pembayaran dari pihak bank. Semakin lama ia menunda, semakin besar utangnya menumpuk. Hari itu, Raka datang seperti biasa. Namun, ia tidak membawa alat jahit atau kain. Sebaliknya, ia datang dengan membawa sebuah amplop coklat. "Apa ini?" tanya Dewi curiga. Raka mendorong amplop itu ke arahnya. "Anggap ini uang muka." Dewi membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, terdapat uang tunai dalam jumlah yang cukup besar, lebih banyak dari yang ia dapatkan selama sebulan mengajar. "Aku tidak bisa, Raka," kata Dewi dengan suara bergetar. Raka mengangkat bahu. "Aku tidak akan memaksamu, Bu. Tapi aku akan tetap datang besok untuk mendengar jawabanmu." Dewi duduk diam setelah Raka pergi. Uang itu masih ada di tangannya. Hatinya berteriak untuk menolak, tetapi pikirannya penuh dengan kekhawatiran tentang tagihan, makanan, dan hidupnya yang semakin sulit. Malam itu, Dewi menatap langit-langit kamarnya. Ia tidak bisa tidur. Ia membayangkan dirinya sebelum semua ini terjadi, seorang perempuan yang punya harga diri,
yang ingin hidup dengan cara yang terhormat. Tapi kenyataan membuatnya berada di titik ini, di mana ia harus memilih antara bertahan dengan prinsip atau menyerah pada kebutuhan. Pagi harinya, ia mengambil ponselnya dan mengetik pesan. "Dewi, datanglah malam ini. Kita akan bicara." Tangannya gemetar saat ia mengirim pesan itu. Ia tahu tidak ada jalan kembali. Malam itu, Dewi duduk di ruang tamunya dengan gelisah. Pikirannya berputar-putar, mencoba mencari alasan untuk menarik kembali keputusannya. Namun, saat ia melihat amplop coklat yang masih tergeletak di meja, ia tahu bahwa pilihannya sudah dibuat. Tidak lama kemudian, ketukan pelan terdengar di pintu. Jantungnya berdetak lebih cepat saat ia berdiri dan membuka pintu. Raka berdiri di sana, mengenakan kemeja kasual dan celana jeans. Wajahnya tetap tenang, seolah semua ini hanyalah transaksi biasa. Dewi menelan ludah. "Masuklah," katanya pelan. Raka masuk dan duduk di sofa. Ia menatap Dewi yang masih berdiri di dekat pintu. "Jadi, ini jawaban ibu?" Dewi menarik napas dalam. Aku hanya ingin tahu, apakah kau akan merahasiakan ini?" Raka tersenyum kecil. "Tentu saja. Aku bukan tipe orang yang suka mengumbar sesuatu seperti ini. Ini hanya antara kita." Dewi masih ragu. Namun, ketika ia duduk dan melihat Raka menyerahkan amplop berisi tambahan uang, pikirannya kembali pada semua masalah yang harus ia hadapi. Malam itu, batas yang selama ini ia jaga akhirnya runtuh. Hari-hari berikutnya, Dewi menjalani hidup dengan perasaan bercampur aduk. Di satu sisi, ia merasa bersalah karena telah menyerah pada keadaan. Namun, di sisi lain, beban keuangannya terasa lebih ringan. Setiap minggu, Raka datang dengan membawa sejumlah uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Di luar itu, Raka tetap mengikuti les menjahit seperti biasa. Tidak ada yang berubah di mata orang lain. Bahkan, Dewi mulai bisa membeli bahan-bahan jahitan baru dan melunasi sebagian utangnya. Namun, sesuatu di dalam dirinya perlahan mulai berubah. Setiap kali ia bercermin, ia merasa melihat seseorang yang asing, bukan lagi wanita yang dulu mempertahankan harga dirinya, tetapi seseorang yang memilih jalan pintas demi uang. Suatu sore, saat ia sedang merapikan ruang les, seseorang mengetuk pintunya. Dewi membuka pintu dan terkejut melihat siapa yang berdiri di sana. "Bimo," katanya, nyaris berbisik. Bimo adalah pacarnya yang telah menjalin hubungan dengannya selama hampir setahun. Ia seorang pria sederhana yang bekerja sebagai pegawai toko bangunan. Meskipun penghasilannya tidak besar, ia selalu berusaha membuat Dewi merasa dihargai. "Aku lewat sini tadi, dan kupikir aku mampir sebentar," kata Bimo dengan senyum hangat. "Kau kelihatan sibuk belakangan ini. Aku hampir tidak pernah melihatmu punya waktu luang." Dewi menelan ludah. "Ya, les menjahitku mulai lebih sibuk sekarang," katanya dengan suara yang terdengar tidak alami. Bimo tersenyum. "Aku senang mendengarnya. Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja." Dewi mengangguk. "Aku baik-baik saja." Namun, saat ia menutup pintu setelah Bimo pergi, hatinya terasa semakin berat. Ia tahu bahwa cepat atau lambat, rahasia ini tidak akan bisa ia sembunyikan selamanya. Dewi mulai hidup dalam ketakutan. Setiap kali ponselnya berbunyi, ia khawatir jika itu adalah Bimo yang mulai curiga. Setiap kali seseorang mengetuk pintunya, ia takut jika ada orang yang mengetahui apa yang telah ia lakukan. Namun, ia terus menjalani kesepakatannya dengan Raka, meyakinkan dirinya bahwa ini hanya sementara, hanya sampai ia bisa benar-benar stabil secara finansial. Namun, sesuatu dalam diri Raka mulai berubah.
Jika sebelumnya ia selalu bersikap tenang dan sabar, kini ia mulai menuntut lebih. Ia tidak hanya ingin bertemu seminggu sekali, tetapi lebih sering. Dewi mulai merasa terjebak, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara menghentikan semuanya. Suatu malam, Raka mengirim pesan. "Raka, aku ingin bertemu malam ini. Jangan bilang kau sibuk." Dewi menatap pesan itu dengan perasaan tidak nyaman. Sejak kapan Raka mulai terdengar seperti seseorang yang mengendalikan hidupnya? Namun, ia tahu bahwa ia sudah terlalu jauh masuk ke dalam situasi ini. Dengan berat hati, ia mengetik balasan. "Dewi, baiklah. Datanglah setelah pukul 9. Malam itu, Dewi menyiapkan dirinya seperti biasa, tetapi hatinya terasa lebih berat daripada sebelumnya. Saat Raka tiba, ia tampak lebih santai dari biasanya. "Kau terlihat tegang," katanya sambil tersenyum. "Aku hanya merasa lelah," jawab Dewi singkat. Namun, sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, sesuatu terjadi. Pintu depan tiba-tiba terbuka dengan keras, dan suara familiar menggema di dalam rumah. "Apa yang kalian lakukan?" Dewi membeku. Di ambang pintu, berdiri Bimo dengan wajah merah padam, napasnya memburu. Di belakangnya, seorang tetangga terlihat mengintip dengan ekspresi kaget. Dewi merasa seluruh dunianya runtuh dalam sekejap. Bimo melangkah masuk dengan amarah yang jelas di matanya. "Jadi ini alasanmu selalu sibuk? Aku percaya padamu, Dewi. Aku berpikir kau hanya bekerja keras, tetapi ternyata suaranya bergetar karena emosi." Dewi ingin berbicara, ingin menjelaskan, tetapi apa yang bisa ia katakan? Semua bukti ada di depan mata. Raka, yang biasanya tenang, kini hanya duduk diam, tidak mencoba membela diri atau melarikan diri. "Aku tidak menyangka kau seperti ini," lanjut Bimo. Suaranya kini lebih rendah tetapi penuh dengan kekecewaan. "Aku benar-benar mencintaimu, Dewi. Aku berpikir bahwa kita bisa memiliki masa depan bersama. Tapi sekarang, aku bahkan tidak bisa melihatmu tanpa merasa muak." Dewi merasakan air matanya mulai mengalir, tetapi ia tidak bisa mengatakan apapun. Ia tahu bahwa ini adalah akhirnya, akhir dari hubungannya dengan Bimo, akhir dari harga diri yang selama ini ia coba pertahankan. Tetangga yang mengintip mulai berbisik-bisik, dan tak lama kemudian, lebih banyak orang mulai berkumpul di depan rumahnya. Malam itu, rahasianya tidak hanya terbongkar kepada Bimo, tetapi juga kepada seluruh lingkungan tempat ia tinggal. Raka, tanpa banyak bicara, berdiri dan pergi begitu saja, meninggalkan Dewi sendirian di tengah tatapan penuh penghakiman dari semua orang. Dewi ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa ia tidak pernah menginginkan semua ini terjadi. Tetapi tidak ada gunanya lagi. Malam itu, ia menyadari bahwa pilihan yang ia buat telah menghancurkan segalanya. Tidak ada lagi jalan untuk kembali. Dengan demikian cerita di episode ini selesai. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua wahai sahabat onlineku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Oh iya, jangan sungkan untuk membagikan pemikiran kalian semua wahai sahabat onlineku di komentar video ini ya.